Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Domirdai Nurul Yakin Al-Ramdhani MH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila serta teman-teman PGMI 1A yang insya Allah berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kelak. Amin. Pada hari ini adalah presentasi dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Akbar Dwi Febrianto, dan ketiga teman saya, Alfi Rotunurika, Alfia Tarisa, Amanda Vita Aulia. Sebelum kita memulai, marilah kita mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga kita diberikan kelancaran sampai akhir. Amin. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Amanda. Sejarah dan proses penggalian Pancasila. Sejarah merupakan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan tidak bisa terulang kembali yang ada pada kehidupan manusia. Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI mengalami tantangan berupa amnesia sejarah atau biasa disebut dengan istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Tujuannya adalah agar dapat menjelaskan proses sejarah dan penggalian Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Sejarah Indonesia sejak 18 Agustus 1945 terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI. Lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfi Rotunurika. Penyusunan dan perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno menyampaikan pidatonya pada sidang BPUPKI. Isi pidatonya terdapat beberapa susunan terkait 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan dan berkebudayaan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai konstitusi di Indonesia sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan Dasar Negara Republik Indonesia termuat di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dinamakan dengan Pancasila. Adapun tata urutan dan rumusan Pancasila yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Presentasi akan dilanjutkan oleh Akbar Dwi Febrianto. Baik, di sini saya Akbar Dwi Febrianto, absen 6 akan menjelaskan mengenai diperlukannya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai tujuan. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persetujuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia,
Artinya, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diyakini kebenarannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu, kala dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Alfia Tarisa. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber historis sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dari zaman dahulu. Contohnya, sila ketuhanan meskipun dalam praktek pemujaan kepercayaan beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui oleh masyarakat bangsa Indonesia. 2. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber sosiologis sudah ada dalam masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang bisa kita jumpai dalam masyarakat adalah nilai gotong royong. Dapat kita lihat kebiasaan warga yang saling tolong-menolong, bahu-membahu untuk bekerja sama dalam keperluan desa atau kampung. 3. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber politis sudah terkandung dalam sumber Pancasila. Bisa digali dari kearifan lokal budaya dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan perdesaan yang pola kehidupannya bersama, bersatu, saling menghargai perbedaan, dan memiliki rasa demokratis yang tinggi. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.